Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya Fakrunisa Febriana Matenggo, Prodi PBA semester 1 akan membacakan hasil review saya yang berjudul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia di kehidupan sehari-hari. Demikian juga bahasa Indonesia menjadi sarana budaya dan sarana pemikiran bagi masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa lokal. Beberapa negara masih menggunakan bahasa Indonesia untuk menjadikan program studi mereka. Salah satunya negara Jepang. Jepang beranggapan bahwa mempelajari bahasa Indonesia itu termasuk hal yang sangat penting. Jepang membuka program studi bahasa Indonesia yang menjadi salah satu program studi yang paling diminati. Saingan untuk memasuki program studi ini terbilang sangat kuat karena setiap tahun ajaran baru hanya ada 18 mahasiswa yang berhasil. Latar belakang bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia dan juga sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukannya Kongres Pemuda I yang dilaksanakan 2 hari. Awal mula bahasa Indonesia yaitu cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Persia, Sanskerta, dan bahasa-bahasa Eropa pada zaman pergerakan nasional bahasa Indonesia yang lahir pertama kali pada waktu itu. Para tokoh pergerakan mencari bahasa yang dapat dipahami dan dapat dipakai oleh segenap lapisan suku bangsa yang ada. Perkembangan bahasa di Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya para persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia pada tahun 1918 dari hasil pemikiran para tokoh pergerakan dan Dewan Rakyat. Akhirnya dipilih bahasa Melayu dengan pertimbangan bahwa bahasa telah dipakai hampir sebagian rakyat Indonesia waktu itu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di pusat maupun di daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional terbagi 4, yaitu lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia, berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan bahasanya. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya sebab mereka tidak merasa bersaing dan tidak lagi merasa dijajah oleh masyarakat suku lain. Yang keempat, alat perhubungan antar budaya daerah. Dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan kita, dapat saling berkomunikasi, berbentuk peristiwa dan informasi dengan suku lain yang berlatar belakang bahasa yang berbeda. Berikut bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi atau negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Keputusan-keputusan, dokumen-dokumen, dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaga dituliskan dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam bidang pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar dalam lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat untuk
untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula. Hampir tidak mungkin dapat disebarluaskan kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia lain tanpa bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsi bahasa Indonesia terbagi 4, yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia, yaitu pertama, sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda, lebih tepatnya dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang kedua, sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36, telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Demikian juga, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Berikut fungsi bahasa Indonesia secara khusus. Yang pertama, mewujudkan hubungan dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari hubungan komunikasi dan informasi dengan makhluk sosialnya. Komunikasi yang digunakan dapat menggunakan bahasa formal atau non-formal. Yang kedua, mewujudkan seni atau sastra. Bahasa Indonesia juga bisa mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, cerpen, prosa, dan lain-lain. Kadang-kadang bahasa dipakai juga memiliki makna konotasi dan makna denotasi. Yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno. Dengan mempelajari bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa di masa lalu untuk mencegah kejadian yang lalu untuk tidak terjadi kembali di masa depan, atau untuk menambah wawasan tentang sosial dari suatu budaya yang dapat ditelusuri melalui naskah kuno atau penemuan prasasti-prasasti. Yang keempat, memahami iptek. Dengan akal dan pikiran yang sudah anugerahkan Tuhan kepada manusia, maka manusia akan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai hal dalam bidang iptek, dan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Pengetahuan yang dimiliki oleh manusia akan selalu mengabadikan agar manusia lainnya juga dapat mempergunakan dan lebih mengembangkannya lagi demi masa depan manusia itu. Kelebihan dari artikel yang saya bacakan tadi yaitu pada artikel menjelaskan dengan rinci tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, penjelasan yang dapat dipahami oleh para pembaca. Kekurangannya yaitu penjelasan yang terlalu panjang yang dapat membuat para pembaca bosan. Yang kedua, informasi penulis dan penerbit tidak dicantumkan. Kemudian kesimpulan dari artikel yang saya bacakan tadi yaitu bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Demikian juga bahasa Indonesia menjadi sarana budaya dan sarana pemikiran bagi masyarakat Indonesia. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.